Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan untuk topik berikutnya adalah tentang konseling. Ini sudah kita bahas ya di video yang sebelumnya mengenai konseling dan juga perbedaan antara konseling dengan komunikasi, perbedaan konseling dengan pelayanan informasi obat. Jadi mungkin bisa dilihat kembali. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa dalam konseling itu kita tidak hanya memberikan informasi tentang obat, tidak hanya mengedukasi pasien tentang obat, tetapi juga menyelesaikan permasalahan terkait obat yang dialami oleh pasien, itu ya. Nah, kemudian apa saja permasalahan obat yang dialami oleh pasien? Sering kita mendengar istilah yang disebut sebagai drug-related problem. Jadi, di sini mengapa konseling oleh apoteker itu penting? Karena apoteker itu atau farmasis itu merupakan tenaga kesehatan dengan posisi yang ideal antara pasien dengan tenaga kesehatan yang lain, sehingga di sini fungsi utama dari farmasis itu adalah mengidentifikasi potensial and aktual DRP. Jadi, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait obat yang itu potensial maupun aktual. Kemudian, kalau ada aktual DRP, ya diselesaikan. Bagaimana pengatasannya? Kemudian kalau ada dari identifikasi itu ada potensial DRP, itu kita harus mencegahnya supaya tidak terjadi. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi potensial dan aktual DRP itu melalui komunikasi dengan pasien maupun tenaga kesehatan yang lain. Jadi kita bisa mengidentifikasi dari pasien, bisa juga mengidentifikasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian kalau misalnya farmasis menemukan aktual DRP, untuk penyelesaian permasalahannya seringkali juga harus mengkomunikasikan dengan tenaga kesehatan yang lain. Sehingga memang di sini kalau disebutkan farmasis as communicator, dia tidak hanya berkomunikasi dengan pasien, tetapi juga berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain yang terlibat di dalam pelayanan kepada pasien. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat ya bahwa pasien itu membutuhkan appropriate indication, kemudian effectiveness dari obat, kemudian safety, obat itu aman, kemudian compliance, kemudian tidak ada indikasi yang tidak di treatment seperti itu ya. Tetapi seringkali kita menemukan banyak drug-related problem itu ya. Drug-related problem tadi sudah saya sampaikan, bisa itu potensial ataupun aktual gitu ya. Kalau drug-related problem aktual berarti kita harus mengidentifikasi dengan bertanya secara langsung kepada pasien tentang bagaimana hal yang dirasakan, apakah ada efek samping setelah menggunakan obat tersebut. Jadi kita perlu menggali informasi dari pasiennya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi potensial DRP dengan melihat obat-obat apa saja yang diterima pasien, kemudian apakah ada obat lain selain obat itu yang diminum oleh pasien, kemudian apakah ada kondisi lain yang belum ditangani seperti itu ya. Jadi ada DRP di sini misalnya unnecessary drug therapy, apakah obat-obat itu sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh pasien, apakah ada kondisi yang belum ditangani, apakah ada obat yang salah misalnya itu ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari resep misalnya apakah dosisnya itu terlalu tinggi, terlalu rendah, apakah ada potensial terjadi interaksi obat, kemudian bagaimana dengan compliance dari pasien tersebut, kemudian tentang adverse drug reaction itu ya. Sehingga dengan konseling itu diharapkan bisa mencegah potensial drug-related problem dan atau menyelesaikan atau menangani drug-related problem yang memang sudah betul-betul terjadi atau aktual DRP, begitu ya. Nah, kemudian apa impact selanjutnya dari adanya DRP? DRP bisa lead to ineffective drug therapy.
Kemudian decrease outcome and quality of life. Nah, bayangkan saja sebagai contoh misalnya untuk terapi penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya diabetes seperti itu. Terapi yang tidak efektif itu akan bisa menimbulkan komplikasi seperti ya untuk pasien gitu ya, jelas yang kemudian menurunkan outcomes-nya dan quality of life dari pasien. Namun secara makro misalnya kejadian komplikasi inefektif drug terapi itu akan meningkatkan biaya pengobatan secara makro, apalagi misalnya di dalam era jaminan kesehatan nasional BPJS. Jadi bahwa biaya pengobatan itu ditanggung oleh semua masyarakat dengan prinsip gotong royong. Makanya ketika ada biaya tambahan lain dari akibat adanya misalnya inefektif drug terapi yang kemudian lead to komplikasi, itu semuanya juga akan ditanggung oleh seluruh populasi yang ada di suatu negara, di Indonesia dalam hal ini seperti itu ya, sehingga memang secara makro kemudian DRP itu bisa meningkatkan healthcare cost yang selanjutnya akan menjadi beban bagi penduduk, tidak hanya satu individu itu sendiri, tidak hanya pasien atau keluarga pasien yang sakit saja, tetapi juga bagi negara seperti itu ya, sehingga memang sangat penting posisi apoteker untuk mengidentifikasi drug related problems yang kemudian dievaluasi, yang kemudian dicegah ataupun ditangani seperti itu. Nah, untuk apoteker, konseling itu bisa menjadi salah satu sarana. Tadi sarana di mana apoteker bisa berperan untuk mengidentifikasi DRP, kemudian menyelesaikan ketika ada aktual DRP dan mencegah ketika ada potensial DRP gitu ya. Kenapa? Karena seperti pernah saya sampaikan, konseling itu merupakan proses interaktif antara pasien dengan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah itu ya, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Nah, tentu saja masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang terkait dengan pengobatan. Nah, kemudian bagaimana konseling itu bisa mengidentifikasi problem atau potensial problem yang ada pada pasien. Di dalam PMK diberikan suatu pedoman, gitu ya, diberikan suatu pedoman mengenai kriteria-kriteria pasien yang harus diberikan konseling karena sangat mungkin ada potensial problem dari penggunaan obat dengan pasien pada kriteria tersebut ya. Jadi ada 6 kriteria yang kemudian ketika kita bertemu dengan pasien dengan kriteria 6 ini, itu wajib untuk diberikan diprioritaskan gitu ya, diprioritaskan untuk diberikan konseling. Jadi yang pertama adalah pasien dengan kondisi khusus. Pasien dengan kondisi khusus ini apa contohnya? Misalnya pasien lansia, pasiennya ibu hamil, pasiennya anak-anak, gitu ya. Pasien dengan kondisi khusus ini sangat potensial ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengobatannya. Bagaimana penggunaan keamanan penggunaan obat pada ibu hamil misalnya. Bagaimana dosis dari penggunaan obat untuk anak-anak, apakah sudah sesuai atau belum begitu. Misalnya itu sebagai contoh ya. Kemudian kriteria yang kedua adalah pasien yang mendapatkan terapi jangka panjang. Pasien yang terapi jangka panjang ini permasalahannya biasanya apa? Adalah ini kaitannya dengan kriteria yang berikutnya ya, yaitu pasien dengan kepatuhan rendah. Karena terapi jangka panjang itu mengharuskan pasien untuk rutin setiap hari menggunakan obatnya, sehingga permasalahan utamanya biasanya adalah mengenai kepatuhan. Nah, terapi jangka panjang ini meliputi tidak hanya penyakit degeneratif seperti hipertensi atau diabetes, tetapi juga misalnya penyakit infeksi yang membutuhkan terapi jangka panjang gitu ya, misalnya HIV, kemudian tuberkulosis gitu ya, yang kemudian kepatuhan itu menjadi sangat penting sebagai yang menentukan nanti bagaimana outcome terapinya. Nah, itu wajib untuk diberikan konseling pada pasien yang menerima obat untuk terapi jangka panjang dan juga pasien-pasien yang kita perkirakan tingkat kepatuhannya rendah.
Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi pasien itu tingkat kepatuhannya rendah gitu ya. Kita bisa identifikasi dari secara administratif bisa ya, secara administratif misalnya kita berada di apoteker di puskesmas. Apoteker di puskesmas sebagai contoh yang mudah misalnya pasien itu kan harus mengambil obat diabetes misalnya atau hipertensi secara rutin setiap bulan ke puskesmas gitu kan. Kan ada jadwal-jadwal tertentu. Nah, kita bisa melihat dari dari hari atau tanggal pasien datang kembali gitu ya. Kan obat itu diberikan misalnya dalam waktu 1 bulan. Ketika sudah 1 bulan kok pasien belum datang, nah itu mungkin ada indikasi gitu ya, bahwa mungkin pasien masih punya obatnya gitu kan. Sehingga bisa kemudian kita evaluasi, kita tanyakan misalnya mengapa terlambat datang untuk pengambilan obat seperti itu ya. Kita juga bisa identifikasi dari outcome pasien. Misalnya sebagai contoh tadi misalnya penyakit diabetes, kita apoteker yang ada di puskesmas misalnya kita bisa lihat apakah dengan terapi yang sudah dijalankan itu sudah pasien sudah mencapai outcome yang diinginkan misalnya. Ketika itu outcome-nya tidak sesuai, mungkin ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pengobatan gitu kan. Sehingga itu perlu dikomunikasikan kepada pasien gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi pasien-pasien yang mempunyai pasien-pasien dengan tingkat kepatuhan rendah itu tadi. Kemudian kriteria berikutnya adalah pasien yang mendapatkan obat dengan instruksi khusus. Yang ini jelas ya, kita harus menjelaskan dengan lebih detail lagi bagaimana cara penggunaan obatnya. Misalnya pasien yang mendapatkan insulin, kemudian pasien yang mendapatkan inhaler untuk asma misalnya. Kemudian pasien yang mendapatkan bentuk-bentuk sediaan lain yang khusus misalnya. Banyak ya bentuk sediaan farmasi seperti tablet hisap misalnya ya, itu pun harus dijelaskan kan bagaimana cara penggunaannya supaya obat tersebut efektif gitu ya. Kemudian pasien yang menerima obat dengan indeks terapi yang sempit. Nah, ini juga perlu untuk diberikan konseling ya. Contoh obat indeks terapi sempit misalnya digoxin misalnya ya. Nah, ini perlu diberikan konseling karena ada perubahan sedikit saja dosis itu bisa berakibat yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi harus diberikan penjelasan, harus ditekankan pada pasien bahwa aturan penggunaan obatnya harus betul-betul sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Kemudian pasien yang mendapatkan obat dalam jumlah yang banyak. Ini mungkin ada kaitannya tadi dengan terapi jangka panjang gitu ya, tapi tidak juga gitu ya. Ada juga pasien yang tidak menderita penyakit degeneratif misalnya yang mengharuskan terapi jangka panjang, tetapi pasien tersebut menerima obat dalam jumlah yang banyak. Itu juga harus diberikan konseling khusus untuk bisa menjelaskan bahwa penggunaan masing-masing obatnya itu sesuai dengan aturan yang diharuskan, aturan yang ditetapkan seperti itu, sehingga pasien bisa bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Bisa juga dengan polifarmasi ada kemungkinan interaksi obat antar masing-masing obat tersebut. Kemudian kita perlu menjelaskan bagaimana supaya obat itu tidak saling berinteraksi, misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang ditetapkan, yang diprioritaskan. Ketika ada pasien-pasien yang seperti ini, kita prioritaskan untuk mendapatkan konseling. Jadi tidak hanya pemberian informasi tentang obatnya, tetapi proses konseling seperti itu. Nah, memang melaksanakan konseling itu banyak tantangannya ya. Misalnya pasien itu belum tentu pernah mendapatkan pelayanan konseling, sehingga mungkin belum memahami apa itu konseling oleh apoteker dan pentingnya mengenai konseling tersebut bagi dirinya seperti itu. Kemudian banyak juga misalnya pasien tidak mempunyai waktu gitu ya, karena mungkin proses
prosedur administrasi di tempat pelayanan kesehatan itu sudah panjang memakan waktu seperti itu, kemudian ketika masuk di farmasi akan diberikan konseling itu memakan waktu lagi seperti itu ya. Tapi ketika mungkin kita bisa meyakinkan pasien bahwa konseling itu penting bukan untuk apoteker tetapi untuk pasien, itu mungkin bisa memberikan masukan kepada pasien bahwa memang saya membutuhkan konseling ini gitu ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang ada di dalam proses konseling oleh farmasis. Jadi ada 5 tahapan ya dalam proses konseling. Yang pertama adalah diskusi pembukaan, introduction, dan kemudian kita menjelaskan tujuan dari dilaksanakan konseling. Nah, introduction itu apa saja? Itu meliputi ada menyapa, kemudian kita perlu memperkenalkan diri, kita perlu menyebutkan nama kita dan peran kita atau posisi kita di instansi tersebut gitu ya. Saya apoteker di apotek misalnya, atau saya apoteker di rumah sakit ini misalnya, seperti itu ya. Kemudian kalau pasien itu datang dengan resep, kita perlu memverifikasi identitas pasien. Jadi apakah sama antara nama yang ada di resep dengan orang yang datang gitu ya. Apakah yang mengambil resep itu pasien sendiri atau keluarga pasien. Karena nanti dalam proses konseling tentu akan berbeda ketika kita berbicara dengan pasien sendiri atau ketika kita berbicara dengan keluarga pasien. Untuk pengobatan sendiri, pasien yang datang dengan pengobatan sendiri, kita perlu menanyakan identitas pasien. Siapa namanya, misalnya ya, usianya berapa, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah mengetahui nama pasien, nah ini bagian dari good communication skill ya. Jadi nama pasien itu sebaiknya digunakan selama sesi konseling. Jadi memanggil pasien dengan namanya gitu ya. Nah, kalau mungkin kan ada warm up conversation seperti itu ya. Jadi untuk lebih membuka percakapan seperti itu. Kemudian setelah introduction pembukaan kita perlu menjelaskan tujuan. Jadi apa tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan konseling tersebut. Jelaskan proses yang akan dilakukan, mengapa diperlukan konseling dan berapa lama. Penjelasan dengan tujuan disampaikan dengan manfaat yang akan diterima oleh pasien. Jadi fokusnya adalah manfaat apa yang akan diterima oleh pasien dan mengapa, itu yang penting juga, mengapa kok perlu adanya konseling, mengapa pasien tersebut perlu mendapatkan konseling gitu. Kemudian kalau untuk pengobatan sendiri, kita menjelaskan tujuan, misalnya tujuan konseling, saya ingin menanyakan mengenai beberapa hal untuk memilihkan obat yang paling sesuai untuk bapak atau ibu misalnya, seperti itu ya. Nah, ini beberapa contoh komunikasi yang kita bisa lakukan pada tahap pertama ya, misalnya ada perkenalan, kemudian menyampaikan tujuannya bagaimana gitu ya, kemudian percakapan ringan seperti apa gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang baku ya, karena proses komunikasi itu kan tidak ada sesuatu yang baku di dalam proses komunikasi. Kita selalu harus bisa menyesuaikan dengan pasien tersebut, menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, kalau ini contoh memberikan penjelasan mengenai tujuan yang lebih lengkap. Ada mengapa gitu ya, mengapa pasien tersebut perlu mendapatkan konseling. Jadi misalnya begini ya Pak, Bapak ini kan mendapatkan obat dalam jumlah yang banyak. Saya perlu menyampaikan informasi secara lebih detail supaya Bapak mendapatkan khasiat obat seperti yang diharapkan. Penjelasan saya kurang lebih 15 menit gitu ya. Kemudian kita minta persetujuan pasien gitu. Kemudian kalau ini misalnya pasiennya mendapatkan obat dengan penggunaan khusus, menggunakan obat insulin, dan pasien belum pernah. Apakah pernah menggunakan obat semacam ini, seperti itu ya. Nah, kalau belum, saya perlu menyampaikan secara lebih detail tentang cara penggunaannya. Nah, bagaimana kalau pasien sudah pernah menggunakan gitu. Itu kita tetap bisa memberikan konseling untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah selama ini penggunaannya itu sudah betul atau tidak. Ya, jadi ya memang selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sesuai dengan pasiennya.
Nah, ini adalah contoh lain, misalnya yang di atas ini, Bu Betty ini misalnya sudah cukup lama menggunakan obatnya gitu ya, misalnya untuk penyakit-penyakit jangka panjang tadi gitu ya. Sudah cukup lama menggunakan obatnya, apakah dia perlu konseling gitu ya. Tetap membutuhkan konseling, tetapi bukan untuk memberikan informasi tentang obat, bukan untuk menjelaskan tentang detail masing-masing penggunaan obatnya, itu tidak. Tetapi karena Ibu sudah cukup lama menggunakannya, kami ingin mendapatkan informasi lebih detail tentang pengalaman Ibu dalam menggunakannya, apa yang Ibu rasakan selama Ibu menggunakan obat ini. Jadi di sini kita ingin mengidentifikasi apakah ada aktual DRP yang dialami oleh si Ibu ini setelah menggunakan obatnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian kita mengidentifikasi bagaimana, apakah obat tersebut cukup efektif, apakah digunakan sesuai dengan aturan yang pernah dijelaskan, seperti itu ya. Kemudian bisa juga untuk mengidentifikasi bagaimana kepatuhannya terkait dengan penggunaan obat itu. Kemudian yang ini, misalnya Pak Bambang ini dia akan menggunakan obat untuk jangka waktu yang lama, tapi baru sekarang, maksudnya baru mendapatkan obat tersebut hari ini, misalnya sekarang, seperti itu ya. Jadi karena Bapak itu akan mendapatkan obat untuk penggunaan jangka waktu yang lama, sehingga perlu untuk disampaikan informasi secara lebih detail tentang penggunaan obatnya, sehingga nanti mendapatkan khasiat yang optimal dari penggunaan obat tersebut. Jadi dari sini kita memang bisa melihat ya bahwa bagaimana menjelaskan kepada pasien itu sangat tergantung dari kondisi pasien, siapa pasiennya, kemudian tergantung juga dari dalam tahap mana pasien itu menggunakan obatnya. Seperti tadi, apakah memang sudah lama atau baru atau seperti itu ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah diskusi untuk mendapatkan informasi dan mengidentifikasi kebutuhan pasien. Nah, di sini dibagi menjadi dua kategori ya. Ada kategori new patient dan ada returning patient. New patient itu yang dimasukkan di sini adalah pasien-pasien baru. Misalnya, ya pasien itu baru datang ke tempat pelayanan kesehatan tersebut, sehingga kita tidak mempunyai record tentang pasien tersebut. Kita tidak mempunyai data sebelumnya tentang pasien tersebut. Tetapi returning pasien itu pasien yang kembali lagi ke tempat pelayanan kesehatan itu, sehingga mungkin kita sudah punya datanya gitu ya. Apalagi kalau data itu sudah terintegrasi, kita bisa lihat pasiennya siapa, seperti itu ya. Sehingga pada returning pasien kita tidak perlu mendapatkan lagi informasi dari pasien gitu kan. Karena sudah ada, kita sudah punya datanya. Seperti itu. Kalau pasien yang baru, kita perlu mendapatkan patient information-nya tadi, datanya, data dari pasien. Tapi kalau returning patient mungkin hanya konfirmasi ya, konfirmasi tentang pasiennya tersebut gitu ya. Kemudian returning patient juga kita hanya mengkonfirmasi informasi tentang penggunaan obatnya. Kalau yang new patient kita bisa melakukan medication management consultation, seperti itu ya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut lagi. New patient kita perlu mendapatkan informasi tentang apa saja, nama, alamat, nomor telepon, usia, kemudian discussion of medical condition and medication used, termasuk juga obat-obat tanpa resep yang sedang digunakan, obat lain, obat herbal, obat alternatif yang sedang digunakan oleh pasien, karena kita ingin mengidentifikasi DRP secara menyeluruh gitu ya, tidak hanya obat yang dalam resep yang diterima saat ini, tetapi kalau misalnya ada obat-obat tanpa resep yang sedang digunakan oleh pasien gitu ya, karena banyak potensial interaksi obat itu tidak hanya dengan obat-obat yang ada di dalam resep, tetapi bisa juga terjadi dengan obat-obat tanpa resep, bahkan bisa juga terjadi dengan obat-obat herbal atau obat tradisional atau obat alternatif, seperti itu. Kemudian menanyakan apakah ada drug sensitivity, misalnya alergi gitu ya, alergi terhadap obat-obat tertentu. Nah, selanjutnya untuk pasien baru kita juga perlu menanyakan mengenai pemahaman pasien tentang tujuan pengobatannya. Pemahaman pasien tentang obatnya itu sendiri dan juga kondisinya, kemudian treatment goal-nya seperti apa.
Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi potential problems. Nah, kalau pasien tadi kan kita menggolongkan menjadi dua gitu ya. Kalau pasien yang refill, maksudnya refill itu bukan obat yang pertama kali diterima. Kalau New Rx ini pasien mendapatkan resep yang baru. Pasien yang benar-benar masih belum pernah menggunakan obat tersebut. Ini terjadi misalnya kalau yang refill ini kan banyak terjadi untuk kasus-kasus penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama ya, sehingga terus-menerus perlu mendapatkan obat tersebut secara rutin seperti itu ya. Kalau yang pasien yang refill atau follow up itu tadi, ini perlu diidentifikasi tentang adherence problems. Mungkin pasien tersebut tidak perlu kita tanyakan lagi mengenai pengetahuannya tentang tujuan pengobatan, karena kan sudah pernah menggunakan obatnya, apalagi kalau misalnya sudah pernah menggunakan obatnya dalam jangka waktu yang lama. Mungkin pasiennya sudah betul-betul memahami tujuan pengobatannya apa, kemudian paham tentang treatment goal-nya gitu ya, sehingga mungkin untuk pasien yang seperti itu tidak perlu ditanyakan mengenai pengetahuannya, tetapi kita mengidentifikasi tentang permasalahan-permasalahan kepatuhan. Kemudian kita juga perlu menanyakan kepada pasien, kita tidak memberikan informasi lagi tentang bagaimana cara menggunakan obatnya, tetapi menanyakan kepada pasien bagaimana selama ini pasien menggunakan obatnya. Itu kan bisa sebagai identifikasi, kita mengidentifikasi permasalahan kepatuhan. Bagaimana selama ini pasien menggunakan obatnya. Nah, kita cocokkan, sesuaikan sesuai atau tidak dengan aturan yang seharusnya seperti itu. Kemudian kita perlu menanyakan apakah ada side effect yang dirasakan selama penggunaan obat tersebut. Jadi memang untuk pasien-pasien yang sudah menggunakan obat dalam jangka waktu yang lama, kita lebih cenderung untuk mengidentifikasi aktual DRP. Apakah ada side effect misalnya, kemudian bagaimana efektivitas dari treatment tersebut, apakah cukup efektif atau tidak. Kalau tidak, kita perlu mengevaluasi penyebabnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian identifikasi potensial problems lain, misalnya dalam jangka waktu yang lama, yang panjang, misalnya seperti itu ya. Nah, untuk pasien, kita kembali lagi ke pasien yang baru mendapatkan RX, baru mendapatkan resep seperti itu, kita perlu menanyakan tadi ya pengetahuannya tentang medication purpose. Jadi tujuan dari pengobatannya itu apa? Pengetahuannya tentang obatnya, cara penggunaan obatnya sudah tahu atau belum. Kemudian pengetahuannya tentang treatment goal. Karena ini kan penting ya untuk bisa menggunakan obatnya dengan baik. Sering disebut sebagai 3 prime questions ya. Jadi 3 prime questions ditujukan untuk mengetahui pemahaman pasien tentang tujuan pengobatan, tentang cara penggunaan obat, dan juga treatment goal yang diharapkan dari penggunaan obatnya. Nah, ini memang ditekankan untuk ditanyakan kepada pasien-pasien yang New Rx ini tadi yang menggunakan obat yang baru gitu ya. Bukan obat yang secara rutin yang sudah secara rutin digunakan oleh pasiennya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya untuk pasien yang refill atau follow up monitoring, kita tidak menanyakan mengenai pengetahuannya gitu ya. Tapi lebih kepada detail of medication use, kemudian effectiveness of medication, kemudian apakah ada kejadian yang tidak diinginkan setelah menggunakan obat, seperti itu. Jadi untuk mengevaluasi bagaimana selama ini pasien menggunakan obatnya. Nah, tahap selanjutnya adalah diskusi pengembangan rencana keasuhan dan penyelesaian permasalahan, gitu ya. Misalnya untuk pasien yang yang refill tadi, yang sudah pernah menggunakan obatnya tadi, ketika kita mendiskusikan di tahap 2, kemudian kita mengidentifikasi ada permasalahan kepatuhan, misalnya ya, kan tadi kita identifikasi potensial atau aktual problems dari pasiennya. Misalnya pada saat di tahap 2 kita mengidentifikasi adanya permasalahan kepatuhan gitu ya, jadi bahwa pasien itu tidak patuh menggunakan obatnya.
Misalnya kita dapatkan misalnya ya, kenapa kok pasien itu tidak patuh menggunakan obatnya, misalnya karena sering lupa gitu ya. Sering lupanya kenapa? Mungkin karena kesibukan, aktivitasnya terlalu sibuk sehingga sering lupa untuk menggunakan obat, sering lupa untuk minum obatnya karena kesibukannya. Nah, kemudian di tahap 3 ini perlu didiskusikan alternatif-alternatif atau strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu tadi, permasalahan sering lupa itu tadi. Nah, ini memang perlu mendiskusikannya dengan pasien supaya nanti ketika strategi itu dijalankan, itu kan yang akan menjalankan pasien. Jadi pasien nanti juga nyaman gitu ya di dalam menjalankan strategi itu tadi. Misalnya kita memberikan masukan, misalnya Bapak supaya tidak lupa atau Ibu supaya tidak lupa, misalnya perlu men-set timer misalnya di HP gitu ya. Atau mungkin ya ini tergantung kondisi setiap pasien ya. Kalau memungkinkan bisa set timer di HP, itu bisa set timer misalnya untuk mengatasi lupa itu tadi. Atau mungkin meminta kepada keluarganya, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk set timer, misalnya pasiennya sudah lanjut misalnya itu ya, meminta keluarganya untuk mengingatkan gitu ya. Atau mungkin apalagi itu ya, itu alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu tadi, yang itu didiskusikan nanti mana alternatif yang itu paling nyaman atau paling mudah atau paling dipilih oleh pasiennya. Nah, kemudian implement plan. Jadi nanti rencana tadi, strategi tadi itu akan diimplementasikan oleh pasien. Nah, kemudian kita juga mendiskusikan nanti outcome-nya bagaimana, monitoringnya seperti apa. Nanti dicoba ya, Ibu setelah misalnya 1 bulan Ibu melaksanakan itu tadi, misalnya memasang pengingat minum obat itu tadi di HP misalnya. Nanti setelah 1 bulan kita monitoring kira-kira gimana. Setelah 1 bulan itu apakah pengingat minum obat, setting alarm dengan pengingat minum obat di HP itu cukup efektif untuk mengingatkan minum obat, atau malah sangat mengganggu menjadi seperti itu ya, atau menjadi sangat mengganggu malahan gitu ya, karena banyak alarm seperti itu ya. Nah, itu yang kita lakukan di tahap ketiga. Jadi mendiskusikan mengenai bagaimana pengatasan permasalahan yang kita dapatkan dari diskusi yang sebelumnya, seperti itu. Kalau tadi kan problemnya sudah aktual ya, sudah karena pasiennya sudah pernah menggunakan obatnya. Kalau problem itu potensial, ya kita sampaikan. Nah, ini ada potensial problem semacam ini, strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi potensial problem itu seperti ini, mana hal yang paling mudah untuk dilakukan, kemudian outcome dan monitoringnya seperti apa gitu ya. Jadi itu yang dilakukan di tahap 3. Jadi ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan ya di tahap 3 ini. Misalnya tadi ada beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk membantu Bapak Ibu dengan ini tadi, untuk mengatasi permasalahan lupa minum obat misalnya. Bagaimana kalau misalnya saya memberikan jadwal, apakah Bapak Ibu itu lebih enak, lebih berkenan atau setting sendiri jadwal di alarm misalnya, seperti itu ya. Itu alternatif-alternatif yang didiskusikan dengan pasien. Kemudian setelah ada agreement tadi, jadi kita sepakat bahwa apa nanti itu ya. Kemudian bagaimana monitoring itu tadi. Monitoring misalnya ada potensial problem. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah discussion to provide information and educate. Di sini juga dibagi menjadi 2 ya, untuk pasien-pasien yang mendapatkan resep yang baru dan pasien-pasien yang refill, yang sudah pernah menggunakan obatnya. Jadi untuk pasien yang mendapatkan resep baru, kita perlu memberikan informasi mengenai obat dan kondisinya, kemudian bagaimana tentang adherence-nya, kemudian self-monitoring, jadi memastikan bahwa pasien nanti menggunakan obat sesuai dengan aturan yang disampaikan, kemudian memberikan informasi mengenai bagaimana memonitor efektivitas dari penggunaan obat, dan apabila ada diperlukan pasien untuk mengambil obatnya kembali, bisa disampaikan. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah pernah menggunakan obatnya,
mungkin kita tidak perlu menyampaikan informasi lebih detail lagi tentang obatnya ya, karena mungkin pasiennya sudah tahu, sehingga mungkin kita perlu menyampaikan yaitu self-monitoring information atau mengklarifikasi obatnya. Jadi hanya mengklarifikasi, kemudian kalau ada permasalahan side effect misalnya, kita selesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini informasi tentang obat yang perlu diberikan untuk pasien dengan resep baru. Jadi nama dan description dari obatnya, tujuan pengobatannya apa, bagaimana dan kapan menggunakannya, durasi penggunaannya. Ini seringkali kita terlupa untuk menyampaikan durasi. Mahasiswa juga seringkali terlupa untuk menyampaikan durasi penggunaan obatnya. Jadi tidak hanya berapa kali sehari, tujuannya untuk apa, kapan menggunakan, tetapi selama berapa lama dia harus menggunakan obatnya. Kemudian adherence suggestion dan bagaimana self monitoringnya. Jadi misalnya obat ini akan bapak atau ibu akan merasakan manfaat dari obat ini setelah misalnya 1 hari menggunakan obatnya misalnya. Kemudian apabila misalnya dalam waktu 3 hari tidak juga berkurang misalnya, bisa menghubungi dokter atau apoteker misalnya seperti itu ya. Jadi untuk memonitor diri sendiri akibat atau efektivitas dari penggunaan obatnya. Kemudian informasi mengenai side effect and adverse effect. Nah, ini perlu diperhatikan ya ketika kita memberikan informasi mengenai efek samping penggunaan obat, itu jangan sampai kemudian malah menakutkan. Karena secara psikologis itu orang akan cenderung aware terhadap hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi side effect ketika kita memberikan informasi tentang efek samping pengobatan malah bisa jadi menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan dari pasiennya untuk menggunakan obat, sehingga kita perlu secara bijak menyampaikan mungkin efek samping yang memang sangat potensial tingkat kejadiannya besar seperti itu ya. Nah, kalau yang lain nanti tinggal kita sampaikan saja nanti Bapak atau Ibu ketika mendapatkan ketika terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak diinginkan setelah menggunakan obatnya, segera hubungi saja gitu ya. Baru nanti kita evaluasi apakah memang itu terkait dengan efek samping obat atau terkait dengan kondisi yang lain seperti itu ya. Kemudian kita juga perlu menyampaikan mengenai peringatan, precaution misalnya obat itu akan menimbulkan efek samping mengantuk gitu ya, sehingga perlu kita berikan informasi kepada pasien supaya tidak berkendara misalnya ketika dalam terapi dengan obat tersebut. Kemudian storage instruction, bagaimana penyimpanan obatnya, sampai kapan obat itu bisa disimpan, dan kalau selanjutnya adalah bagaimana pembuangannya ya, kalau memang obat itu harus dibuang kan ya. Jadi tidak hanya storage-nya juga, tapi bagaimana kalau obat itu sudah misalnya hanya boleh disimpan selama selama 1 bulan setelah dibuka, misalnya tetes mata gitu ya. Nah, kalau setelah 1 bulan itu apa yang selanjutnya dilakukan? Bagaimana membuangnya kan gitu. Kemudian refill information bila diperlukan untuk pasien datang kembali untuk mengambil obat berikutnya, dan juga follow up monitoringnya. Nah, ini tadi untuk pasien-pasien yang refill atau follow up. Kalau tidak ada permasalahan ya kita hanya mereinforce, menekankan informasi-informasi yang sudah pernah didapatkan seperti itu aja ya. Kemudian ketika ada side effect ya kita mendiskusikan bagaimana caranya untuk mengurangi efek samping dari obat-obat itu gitu ya. Kemudian encourage patient, maksudnya encourage patient apa? Kita memberikan dukungan ya, semacam support kepada pasien, karena pasien itu kan juga akan menggunakan obatnya lagi, berarti mensupport untuk adherence-nya itu tadi ya, supaya pasien tetap menggunakan obatnya sesuai dengan apa yang disarankan gitu ya, sesuai dengan apa yang seharusnya, supaya nanti outcome-nya bisa optimal seperti itu. Nah, ini ada contoh juga untuk menyampaikan informasi mengenai efek samping gitu ya.
Di sini menekankan orang-orang tertentu merasa pil ini membuat mereka mengantuk. Artinya apa? Bahwa itu tidak terjadi pada setiap orang. Itu misalnya itu ya. Efek samping tersebut tidak terjadi pada semua orang. Nanti kalau misalnya mengalami itu, apa yang perlu dilakukan dan tindakan selanjutnya apa? Nah, ini ya contoh-contoh untuk recap. Misalnya kita ingin menggarisbawahi hal-hal yang penting, gitu ya. Hal-hal yang penting yang perlu untuk diingat oleh pasien. Misalnya mohon diingat obat ini mungkin membuat mengantuk, misalnya seperti itu ya. Kemudian minta feedback, misalnya apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, apakah ada yang belum jelas, apakah ada penjelasan dari saya yang kurang misalnya. Kemudian meminta pasien mengulangi untuk memastikan apakah saya sudah menjelaskan dengan benar. Bisakah misalnya Bapak atau Ibu untuk menyampaikan kembali seperti itu. Kemudian encourage pasien untuk bertanya gitu. Misalnya jadi tidak hanya pada saat proses konseling itu, misalnya pada suatu hari lain misalnya punya pertanyaan, jadi supaya bisa menghubungi oleh apoteker seperti itu ya. Nah, kemudian masing-masing pasien itu kan berbeda-beda ya, kondisi mereka berbeda-beda. Sehingga kebutuhan akan konseling itu juga berbeda-beda. Sehingga memang proses konseling itu sangat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan si pasiennya itu ya. Banyak juga misalnya pasien itu kita akan berikan konseling tetapi tidak punya waktu untuk konseling dan berbicara dengan apoteker. Nah, kemudian bagaimana? Kalau memang informasi itu sangat penting untuk disampaikan gitu ya, informasi itu sangat penting untuk disampaikan ya, kita komunikasikan kepada pasien, mungkin tidak pada hari itu, mungkin pada kesempatan yang lain, mungkin bisa kita juga berikan dalam bentuk informasi secara tertulis misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan perlu dikomunikasikan dengan pasiennya. Kalau misalnya memang tidak punya waktu, padahal informasi yang akan kita sampaikan itu sangat penting, nah bagaimana penyelesaiannya seperti itu ya. Kemudian misalnya saya bingung harus minum obat banyak sekali. Nah, ini membutuhkan apa namanya? Bantuan misalnya ya, bantuan mungkin tidak hanya menjelaskan tentang detail masing-masing penggunaan obatnya gitu kan, tetapi misalnya strategi untuk penjadwalan obatnya gitu ya misalnya, sehingga tidak bingung masing-masing obat itu bagaimana cara meminumnya seperti itu ya. Jadi sangat luas gitu ya konseling itu. Kemudian misalnya setiap kali saya tes gula darah pasti tinggi terus padahal saya sudah minum obat. Misalnya ada kasus seperti ini. Nah, kita perlu evaluasi dengan proses konseling. Apakah memang obatnya itu tidak efektif itu karena permasalahan di cara penggunaannya, bagaimana pasien menggunakan. Jadi permasalahannya adalah pada pasiennya ataukah memang permasalahan itu pada obatnya gitu ya. Pada obatnya misalnya ya obatnya dosisnya tidak sesuai misalnya, atau apa namanya obatnya tidak sesuai misalnya seperti itu. Sehingga di dalam proses konseling itu juga tidak menutup kemungkinan kita akan berkomunikasi dengan dokter untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemui atau yang dialami oleh pasiennya gitu ya. Seperti tadi misalnya ketika membutuhkan untuk mengurangi dosis, ketika membutuhkan untuk pergantian obat, kan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus berkomunikasi dengan dokter seperti itu. Nah, ya sehingga memang dari hal tersebut ya, jadi kebutuhan konseling atas individu, atas masing-masing pasien itu sangat berbeda-beda sehingga kita bisa sesuaikan dengan masing-masing kondisi pasien dan itu bisa kita lakukan yaitu dengan ya kita terbuka dengan pasiennya. Tujuan kita adalah membantu pasien untuk mendapatkan terapi obat yang lebih optimal. Terapi obat yang lebih optimal sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga nanti terapinya bisa tujuan target terapinya itu bisa tercapai. Baik, jadi ini materi yang kedua dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa dipostkan di forum diskusi di Elok.
atau bisa ditanyakan secara langsung ketika nanti kita akan melakukan sesi Zoom meeting, begitu ya. Kemudian untuk informasi selanjutnya mengenai pelaksanaan perkuliahan, silakan bisa melihat dialog kami informasikan secara lebih detail di sana. Baik, terima kasih. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.